البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di muka surat 110, masuk ke fasal baru. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fasal masalul infaqi fi sabilillah. Fasal baru yang ini membahas tentang perumpamaan infak di jalan Allah. Beliau mengatakan wa minha qauluhu ta'ala, di antara perumpamaan dalam Quran adalah firman Allah Ta'ala, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah adalah bagaikan sebutir biji yang menumbuhkan 7 mayang atau 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, di setiap tangkainya itu ada 100 biji, berarti semuanya menjadi 700. Bayangkan satu dilipatkan sampai 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan untuk orang yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Sebelum masuk ke tadabbur Ibnul Qayyim, seperti biasa kita baca tafsir ulama yang lain. Dalam catatan kaki, qala al-mu'alliq wafaqahullah, qala al-Imam Sa'di rahimahullah, hadza bayanun lil mudha'afati allati dzakaraha Allah fi qaulih. Ini harusnya shafahnya tak perlu ya. Ini adalah penjelasan tentang perlipat gandaan yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya, dalam firman yang lebih global, diperinci di dalam ayat Al-Baqarah yang ini. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Allah akan melipat gandakan untuk dia dengan perlipatan yang banyak. Tak ada para makhluk yang mau transaksi dengan seperti itu. Saya pinjam 100, saya akan mengembalikan 200 atau 300. Paling kembaliannya adalah mungkin 110, 130. Ini Allah Ta'ala menjelaskan Dia akan melipat gandakan banyak sekali. Bahkan diterangkan di ayat yang tadi sampai 700 kali lipat. Nah, siapa yang mau melakukan seperti itu? Hanya Allah yang mau dan mampu. Maka kita diperintahkan untuk bergembira dengan transaksi dengan Allah. Fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih. Maka hendaknya kalian bergembira dengan perniagaan yang kalian lakukan dengan Allah itu, niaga fisabilillah. Wa huna qala, di sini Allah berfirman, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta benda mereka di jalan Allah, fi ta'atihi wa mardatih, di dalam ketaatan kepadanya dan keridhaannya. Jadi tidak harus betul-betul berperang mengangkat senjata api atau senjata tajam. Fisabilillah ini banyak. Kata beliau, aulaha infaquha fil jihadi fi sabilih. Yang paling utamanya dari ketaatan-ketaatan tadi adalah menginfakkan harta tadi di dalam jihad di jalan Allah. Yang Allah mudahkan untuk jihad, maka ini kesempatan emas mendapatkan pahala yang banyak. Yang tidak dimudahkan, banyak jihad yang lain, terutama zaman sekarang yang penuh dengan
kerancuan dan kejahilan, maka jihad yang terbesar adalah thalabil ilm dan menebarkannya serta membela sunnah. Itulah jihad terbesar kata para a'immah. Kama sali habbatin ambatat sab'a sanabil, bagaikan satu biji yang menumbuhkan 7 mayang atau 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, pada setiap tangkai ada 100 biji. Wa hadza ihdarun li suratil mudha'afah bihadzal masal. Ini adalah yaitu menghadirkan gambaran perlipat gandaan dengan permisalan tadi. Karena kita tahu ini yang namanya pembahasan pahala ini adalah sesuatu yang sifatnya maknawi, abstrak, yaitu akal disuruh untuk memperkirakan. Nah, untuk memudahkan itu Allah memperumpamakannya dengan sesuatu yang sifatnya adalah hissi, sifatnya fisikal, boleh dilihat oleh mata, yaitu bagaikan biji yang begini-begini. Inilah penggambarannya. Allah menggambarkan sesuatu yang sifatnya akli menjadi hissi. Inilah tujuan perumpamaan, di antara tujuan permisalan. Alladzi kana al-'abdu yushahiduhu bi basarih, yang mana hamba itu biasa menyaksikannya, bagaimana biji kemudian ditanam lalu tumbuh menjadi sekian sekian sekian, boleh dilihat oleh mata. Fayushahidu hadhil mudha'afah bi basirati, lalu dengan cara itu dia menyaksikan perlipat gandaan dengan mata hatinya. Mata untuk melihat biji dengan pertumbuhannya, lalu mata hati melihat, yaitu membayangkan dan memikirkan tentang perlipat gandaan pahala. Fa yaqwa syahidul iman ma'a syahidil ayan, maka persaksian melalui keimanan itu menguat apabila disertai persaksian dengan pandangan mata. Seperti Nabi Ibrahim, jelas beliau beriman, yakin Allah Ta'ala mampu menghidupkan orang mati, tetapi untuk menguatkan lagi beliau ingin melihat langsung, lalu Allah memberikan contohnya. Dan untuk itulah mukjizat-mukjizat ditampilkan agar keimanan semakin kuat, atau yang belum beriman menjadi beriman. Yang setelah itu tak mau beriman, berarti salah dia sendiri nantinya. Qal fatanqadun nafsu mud'inatan lil infaq samihatan biha, maka jiwa akan tangqad, akan mematuhi perintah apa tadi? Perintah untuk berinfak. Mud'inatan lil infaq, dia tunduk kepada perintah untuk infak tadi. Samihatan biha, dia berlapang dada untuk menjalankan infak tadi. Dan biha dohirnya nafkah ataukah mudha'afah? Nafkah berarti infak, atau mudha'afah perlipat gandaan. Dia berlapang dada karena perlipat gandaannya bukan 1:2, tapi 1:700, dan boleh jadi lebih dari itu. Inilah diantara hikmah permisalan tadi. Assalamualaikum. Kemudian kata beliau di sini, mu'ammilatan lihadhil mudha'afatil jazilah, dalam keadaan jiwa itu mengharapkan, mengangan-angankan perlipat gandaan tadi. Tatkala diberi gambaran bahwasanya infak fisabilillah tadi dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, maka jiwa pun mengharapkan itu, perlipat gandaan yang sebanyak itu. Wal minnatil jalilah, dan kurnia yang agung, karena siapa yang menjanjikan? Allah, dan Allah tak pernah mengingkari janjinya, maka jiwa benar-benar mengharapkan datangnya kurnia yang agung tadi. Wallahu yudha'ifu hadhil mudha'afah, dan Allah melipat gandakan perlipatan tadi itu. Kita di catatan kaki itu ya. Lima yasha, untuk orang yang dia kehendaki, bihasabi halil munfik, sesuai dengan keadaan orang yang berinfak. Jadi
Ini bukan kewajiban Allah memberikan 700 kali lipat, tapi untuk yang dia kehendaki. Dia tahu ada yang layak mendapatkan 10 kali lipat, itu pun sudah bagus. Ini minimalnya 10 kali lipat. Ada yang dapat 20 kali lipat, atau bahkan 100, atau sampai 700, atau bahkan lebih. Ini terserah Allah. Dia tahu siapa yang layak mendapatkan perlipat gandaan. Wa ikhlasihi wa sidqih, sesuai dengan kadar keikhlasan dia dan kejujuran dia. Wa bihasabi halin nafaqah, dan sesuai dengan keadaan nafkahnya itu. Baik. Wa hilliha, dan kehalalannya. Ada yang kehalalannya betul-betul 100%, ada yang kurang sedikit. Allah tidak menyia-nyiakan, tapi tentunya semakin halal semakin bagus kualitinya. Wa naf'iha, sesuai dengan kadar manfaatnya. Fisabilillah banyak, tetapi kalau fisabilillahnya itu tingkatan tertinggi, maka di situ pahalanya pun paling tinggi. Ada yang kurang dari itu, ada yang pertengahan, dan seterusnya. Allah lebih tahu manfaat yang terbesar diletakkan di mana. Nah, itu di situ pahalanya yang terbesar. Wa wuqu'iha mauqi'aha, dan sesuai dengan peletakan dari tempatnya itu, pada tempatnya, yaitu dia nafkah tadi jatuh di tempat yang seperti apa. Jelas orang kaya fisabilillah dia layak dibantu, pahalanya banyak. Tapi kalau orang miskin fisabilillah lebih layak lagi untuk dibantu, pahalanya lebih banyak lagi untuk yang berinfak. Allah lebih tahu, Allah yang paling tahu untuk mengukur kadar perlipat gandaan yang sesuai. Wa yahtamilu ayyakuna wallahu yudha'if, ada kemungkinan bahwasanya kalimat ini dan Allah melipat gandakan aksara min hadhil mudha'afah, lebih banyak daripada perlipat gandaan ini, sebagaimana telah kita bahas di dalam Sahih Bukhari dari hadis Ibni Abbas, itu telah kita lewati dalam Kitabul Iman itu. Baik, bukan hanya 700, bahkan boleh lebih lagi. Lima yasha, untuk orang yang dia kehendaki, fayu'tihim ajrahum bi ghairi hisab, lalu Allah memberikan kepada mereka pahala mereka tanpa ada batasan. Hisab maksudnya adalah had, yaitu batasan, bukan hanya 700, bahkan lebih. Baik. Apalagi kita tahu yang namanya jihad ini perlu kesabaran, dan kesabaran pahalanya memang tak ada batasannya. Wallahu wasi'ul fadl, Allah itu maha luas. Luas apanya? Di antaranya adalah luas kurnianya. Wasi'ul ata, luas pemberiannya. Dia tidak kedekut, bahkan dia akram, maha dermawan, pemberiannya tak terhitung. La yang kusuhu nailun wala yukhfihi sa'il, wala yukhfihi sa'il. La yang kusuhu nail, orang yang mengambil tidak akan mengurangi kurnia Allah, bahkan yang mengambil seluruh langit dan bumi, berapa bilion makhluk itu, berapa miliar, berapa triliun. Ternyata kurnia Allah tidak akan pernah kurang. Dia maha kaya. Bahkan dia suka kalau hamba itu sering berdoa, sering meminta, sering menghibah, tidak minta pada para makhluk. Wala yuhfihi sa'il, orang yang minta tidak akan memberatkan dirinya. Baik. Semakin banyak orang minta, dia semakin suka, karena ini membuktikan mereka memang menghambakan diri kepadanya, bukan malah minta kepada yang lain dan tak mau minta pada Allah. Fala yatawahhamil munfiqu, maka jangan sampai orang yang memberikan infak itu salah paham. Annatil kal mudha'afata fiha nau'u mubalaghah, bahwasanya perlipat gandaan di dalam infak tadi ada suatu jenis mubalaghah, yaitu sekedar majas hiperbola kalau kata sebagian orang, walaupun yang betul tak ada majas, tapi betul-betul yang Allah sebutkan 700 adalah 700, bahkan mungkin lebih, sesuai dengan kadar amalan orang tadi. Ini bukan sekedar apa, ucapan berlebihan yang tidak ada buktinya, ada buktinya. Allah maha memenuhi janjinya. Li'anna Allah Ta'ala la yata'azamuhu syai', karena Allah Ta'ala tiada sesuatu yang mampu menjadi lebih besar daripada dia. Semuanya kecil saja bagi dia, ringan saja bagi dia, sebagaimana dalam hadis Arba'in Nawawiyah itu, hadis qudsi, hadis Abi Dzar itu.
Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin minkum mas'alatah la yanqusu dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Wahai para hambaku, seandainya kalian semua dari kalangan manusia dan jin dari awal sampai akhir berdiri di satu tempat, lalu setiap kalian meminta kepadaku, kemudian aku kabulkan dari setiap kalian permintaannya, maka itu tidak mengurangi dari apa yang ada di sisiku, kecuali bagaikan jarum yang mengurangi apa yang ada di dalam lautan. Jarum tak mampu mengurangi isi lautan. Ini menunjukkan Allah memang maha luas, maha kaya. Maka jangan kita khawatir orang sudah banyak memberi, jangan stok habis, jangan khawatir. Stok Allah tak ada habisnya. Yadullahi mal'a, kata Rasulullah. Tangan Allah itu penuh. Baik. Kemudian wala yanqusuhul ata ala kasratih. Pemberian itu tidak akan mengurangi kurnia Allah walaupun pemberian itu banyak sekali. Iya, Rasulullah mengatakan yadullahi mal'a la yanqusuha nafaqah sahaul laili wan nahar. Tangan Allah itu penuh, tidak akan dikurangi oleh nafkah apapun. Dia maha dermawan pagi dan siang dan malam. Maka kita jangan putus asa. Allah maha kaya, maha baik. Wa ma'ahadha fahuwa alim. Bersamaan dengan luasnya kurnia dia maha tahu. Biman yastahiqu hadhil mudha'afah. Dia maha tahu tentang siapa yang berhak mendapatkan perlipat gandaan tadi. Wa man la yastahiquha, dan siapa yang tidak berhak mendapatkannya. Fayadha'ul mudha'afata fi maudhi'iha. Maka Allah meletakkan perlipat gandaan tadi pada tempatnya. Likamali ilmihi wa hikmatih, karena kesempurnaan ilmu dia dan hikmahnya. Selesai dari tafsir As-Sa'di. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.